No one can make you feel inferior without your consent. Yang artinya penghinaan dari orang lain tidak harus menentukan nilai diri kita. Itu adalah kutipan dari perkataan Eleanor Roosevelt. Kalimat ini terdengar sederhana, sampai suatu hari kamu mulai percaya pada semua hinaan yang orang lempar ke kamu. Lo aneh, lo gagal, lo gak cukup baik. Dan bagian paling menyakitkan bukan saat mereka mengatakannya, tapi saat suara mereka pelan-pelan berubah jadi suara di kepalamu sendiri. Sampai akhirnya kamu lupa siapa dirimu sebelum semua itu dimulai. Manusia itu unik. Kita bisa mengingat satu hinaan lebih lama daripada 100 pujian. Satu kalimat buruk bisa tinggal bertahun-tahun di kepala. Bahkan saat orang yang mengatakannya sudah lupa, korbannya masih membawanya kemana-mana. Dan ironisnya, banyak orang yang terlihat kuat di luar sebenarnya hidup dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka tertawa tapi merasa tidak cukup. Mereka berhasil tapi tetap merasa gagal. Mereka dikelilingi banyak orang tapi diam-diam membenci dirinya sendiri. Semua berawal dari hal kecil, kata-kata. Karena manusia bukan cuma terluka oleh benda tajam, kita juga terluka oleh ucapan, penolakan, dan penghinaan yang diulang terus-menerus. Dan itulah kenapa bullying sangat berbahaya. Bukan karena rasa sakit sesaatnya, tapi karena ia perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Bully sering terlihat percaya diri, keras, dominan, ditakuti. Tapi filsafat sudah lama membahas satu hal menarik. Orang yang benar-benar kuat tidak menikmati merendahkan orang lain. Socrates pernah percaya bahwa manusia yang bijak akan memilih kebaikan. Karena saat seseorang sengaja menyakiti orang lain untuk merasa lebih tinggi, itu justru menunjukkan ada sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Kadang pelaku bullying menghina orang lain karena itu satu-satunya cara mereka merasa punya nilai. Mereka ingin orang lain terlihat kecil, agar mereka tidak merasa kecil sendirian. Dan tanpa sadar dunia ikut melanggengkan itu. Orang yang berbeda ditertawakan, orang yang pendiam dianggap lemah, orang yang gagal sekali langsung dicap tidak berguna. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat menghakimi. Padahal setiap orang sedang berperang dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang pulang ke rumah dengan masalah keluarga. Ada yang setiap malam merasa kesepian. Ada yang tersenyum di sekolah atau tempat kerja, lalu menangis saat sendirian. Tapi dunia hanya melihat permukaan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi kita bisa mengontrol apakah kita akan diperbudak oleh kata-kata itu. Dan itu sulit, sangat sulit. Karena manusia secara alami ingin diterima. Kita ingin dianggap cukup, ingin dihargai, ingin merasa bahwa keberadaan kita berarti. Jadi ketika seseorang menghina kita terus-menerus, luka itu perlahan masuk ke identitas kita. Awalnya cuma sakit hati, lalu jadi rasa takut, lalu berubah menjadi kebiasaan meragukan diri sendiri. Kita mulai meminta maaf atas hal-hal yang bukan salah kita. Mulai takut bicara, takut mencoba, takut menjadi diri sendiri. Dan tanpa sadar, hidup kita mulai dikendalikan oleh opini orang lain. Padahal, kebanyakan orang yang menghakimi kita bahkan tidak pernah benar-benar mengenal kita. Mereka hanya melihat satu sisi kecil dari hidup kita, lalu merasa sudah tahu semuanya. Filsafat mengajarkan sesuatu yang jarang dibahas. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh mulut orang lain. Kalau hari ini ada seseorang yang membuatmu merasa tidak berharga, ingat satu hal. Pendapat mereka bukan identitasmu. Karena emas tetap emas meski dilempar ke lumpur. Dan seseorang yang terus merendahkan orang lain sebenarnya sedang menunjukkan isi pikirannya sendiri. Orang bahagia tidak sibuk menghancurkan orang lain. Orang yang damai tidak menikmati membuat orang lain terluka. Mungkin luka terbesar dari bullying bukan rasa sakitnya, tetapi kenyataan bahwa banyak korban akhirnya ikut membenci dirinya sendiri. Mereka mulai menjadi musuh bagi pikirannya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar bagi bullying. Saat pelakunya sudah pergi, tetapi suaranya tetap hidup di kepala korban. Karena itu perjuangan sebenarnya bukan membungkam semua orang. Itu mustahil. Akan selalu ada orang yang meremehkanmu, menghakimimu, menganggapmu tidak cukup. Tapi titik balik hidup seseorang menjadi saat ia mulai berkata, "Aku tidak akan menyerahkan nilai diriku kepada orang lain."
Kalimat itu sederhana, tapi mengubah segalanya. Karena sejak saat itu, hinaan tidak lagi menjadi identitas, penolakan tidak lagi menjadi akhir dunia, dan kegagalan tidak lagi berarti bahwa kita tidak berharga. Kita mulai hidup untuk diri sendiri, bukan untuk validasi manusia. Dan mungkin itulah bentuk kebebasan yang sebenarnya. Pada akhirnya, hidup tidak akan benar-benar tentang siapa yang paling kuat, paling populer, atau paling ditakuti. Karena waktu akan mengambil semuanya. Wajah akan menua, popularitas akan hilang, keramaian perlahan akan pergi. Tapi cara kita memperlakukan manusia lain akan tetap tinggal di ingatan mereka. Mungkin kamu tidak ingat semua nilai ujianmu waktu kecil, tidak ingat semua hari biasa dalam hidupmu. Tapi kamu pasti ingat seseorang yang pernah membuatmu merasa tidak berharga. Dan kamu juga akan ingat seseorang yang membuatmu merasa diterima saat dunia yang sangat berat. Itulah kekuatan manusia. Kita bisa menjadi alasan seseorang membenci dirinya sendiri, atau alasan mereka bertahan satu hari lagi. Karena itu, sebelum menghakimi seseorang, ingat, setiap orang sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan kalau hari ini kamu adalah seseorang yang pernah direndahkan, dihina, atau dibuat merasa kecil, jangan biarkan luka itu menentukan siapa dirimu. Karena nilai dirimu tidak pernah lahir dari mulut manusia lain. Dan mungkin kedewasaan terbesar dalam hidup adalah saat kita berhenti mencari nilai diri dari pengakuan orang lain. Saat kita mulai menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan akhirnya sadar bahwa kita tidak pernah harus menjadi sempurna untuk tetap pantas dihargai. Karena manusia yang benar-benar kuat bukan mereka yang berhasil menjatuhkan orang lain, tetapi mereka yang tetap memilih menjadi baik setelah tahu bagaimana rasanya disakiti.